Mari kita kenali sebab-sebab seseorang senantiasa merasa miskin dan merasa kurang, semoga kita bisa merenungkan dan mengambil faedah darinya. Seseorang akan terus merasa miskin dan kurang karena tujuan hidup dan ambisi terbesarnya masih mencari dunia, bukan akhirat. Orang yang ambisi terbesarnya adalah dunia, Allah jadikan kefakiran di depan matanya, ia merasa miskin terus. Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda, barang siapa ambisi terbesarnya adalah dunia, maka Allah akan cerai-beraikan urusannya, Allah jadikan kefakiran di depan matanya, dan ia tidak mendapatkan dunia kecuali sesuai apa yang telah ditetapkan baginya. Barang siapa yang ambisi terbesarnya adalah akhirat, Allah akan memudahkan urusannya, Allah jadikan kekayaan di hatinya, dan dunia akan mendatanginya dalam ia tidak menyangkanya. Hari Ahmad, disahihkan Al-Albani dalam Sahihah No. 950, Ibnul Qayyim rahimahullah mengatakan, pecinta dunia tidak lepas dari tiga hal, kegalauan yang terus-menerus, keletihan yang terus-menerus, dan kekecewaan yang tiada berakhir. Igot 1 Lahafan, 1/37. Karena jahil terhadap ilmu agama, ilmu membuat pemiliknya jauh dari cinta dunia, dan sadar bahwa akhirat adalah tujuan. Allah Ta'ala mengisahkan tentang Qarun. Maka keluarlah Qarun kepada kaumnya dalam kemegahannya. Berkatalah orang-orang yang menghendaki kehidupan dunia, moga-moga kiranya kita mempunyai seperti apa yang telah diberikan kepada Qarun, sesungguhnya ia benar-benar mempunyai keberuntungan yang besar. Berkatalah orang-orang yang dianugerahi ilmu, kecelakaan yang besarlah bagimu, pahala Allah adalah lebih baik bagi orang-orang yang beriman dan beramal saleh, dan tidak diperoleh pahala itu, kecuali oleh orang-orang yang sabar. Qs. Al-Qahas, 79-80. Orang yang berilmu akan paham kekayaan hakiki bukanlah kaya harta benda, namun kekayaan hakiki adalah kaya hati. Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda, bukanlah kekayaan itu adalah banyaknya harta benda, namun kekayaan yang hakiki adalah kekayaan hati. Hari Muslim nomor 6446. Karena mengikuti bisikan setan dengan melakukan maksiat dan berbuat bid'ah. Karena setanlah yang menakut-nakuti dengan kefakiran lalu menyuruh manusia berbuat maksiat, bid'ah dan kesyirikan demi untuk mencari dunia. Allah Ta'ala berfirman, Syaitan menjanjikan menakut-nakuti kamu dengan kemiskinan dan menyuruh kamu berbuat kejahatan kikir, sedang Allah menjadikan untukmu ampunan daripadanya dan karunia. Dan Allah maha luas karunianya, lagi maha mengetahui. Qs. Al-Baqarah, 268. Orang yang terbawa oleh bisikan setan ini akan terus merasa kurang dan kurang, sehingga akhirnya ia menjalani jalan-jalan yang haram untuk mendapatkan harta. 4. Karena banyak bergaul dengan orang kaya, kurang bergaul dengan orang miskin. Orang yang banyak bergaul dengan orang-orang kaya, yang memiliki harta lebih banyak darinya, ia akan menganggap remeh nikmat Allah yang ia dapatkan. Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda, lihatlah orang yang berada di bawah kamu, dan jangan lihat orang yang berada di atas kamu, karena dengan begitu kamu tidak meremehkan nikmat Allah yang diberikannya kepada kamu. Hari Bukhari, Muslim. Banyak bergaul dengan orang-orang yang miskin dan lemah akan melembutkan hati dan menjauhkan jiwa dari cinta dunia. Dari Abu Hurairah radhiyallahu anhu, ia berkata, ada seorang yang mengeluhkan kerasnya hatinya kepada Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Maka beliau bersabda kepada orang tersebut, jika engkau ingin melembutkan hatimu, berilah makanan pada orang miskin dan usaplah kepala anak yatim. Hari Ahmad, 2/263, disahihkan Al-Albani dalam silsilah. Kurang mensyukuri nikmat-nikmat yang kecil. Jika hal-hal kecil tidak disyukuri, maka nikmat-nikmat yang besar tidak akan disyukuri dan terus merasa kurang. Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda, orang yang tidak mensyukuri yang sedikit, ia tidak akan bersyukur pada nikmat yang banyak. Hari Ahmad nomor 18449, disahihkan Al-Albani dalam Sahih Al-Jami nomor 3014. 6. Hati yang sakit dan mati, sehingga tidak memiliki tawakal, husnuzan billah, qanaah, syukur, dan ibadah-ibadah hati lainnya. Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda kepada Abu Dzar, apakah kalian menyangka kefakiran itu adalah kekurangan harta? Abu Dzar menjawab, iya wahai Rasulullah.
Beliau bersabda, sesungguhnya kekayaan hakiki itulah kekayaan hati, dan kefakiran itu adalah kefakiran hati, hari. Ibnu Hibban nomor 685, Al-Hakim nomor 7929, disahihkan Al-Albani dalam Sahih At-Targhib No. 827. Hati yang sehat akan merasakan ketenangan dan manisnya iman, tidak ada perasaan susah karena kurangnya harta. Allah Ta'ala berfirman, Dialah yang telah menurunkan ketenangan ke dalam hati orang-orang mukmin supaya keimanan mereka bertambah di samping keimanan mereka yang telah ada. Dan kepunyaan Allah lah tentara langit dan bumi dan adalah Allah Maha Mengetahui lagi Maha Bijaksana.